الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي في الله، أعزكم الله. Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada hambanya, di mana ibadah secara umum adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah segala hal yang akan mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah bentuknya perkataan yang zahir maupun batin, ataukah perbuatan yang zahir maupun batin. Kemudian beliau menyebutkan anwa'ul ibadah. Beliau mengatakan wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul islam wal iman wal ihsan. Di antara jenis ibadah yang Allah SWT perintahkan adalah yang pertama al-Islam, dan ini merupakan perintah Allah yang terbesar. Kemudian wal iman, keimanan, wal ihsan, dan ihsan. Wa minhu du'a, di antaranya juga adalah berdoa. Wal khauf, takut. Wal raja, harap. Wat tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal raghbah wal rahbah, penuh harap dan cemas. Wal khusyu', wal khasyah, rasa takut yang diiringi dengan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut karena mengganggukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama dengan taubah. Wal isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istighatsah, meminta pertolongan tatkala sempit, tatkala perkara semakin sulit. Wadzabhu, menyembelih. Wan nadhru, bernazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan lain sebagainya dari jenis-jenis ibadah Allahu biha kulluha lillahi ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan semua ibadah ini harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan secara umum ibadah itu ada yang bersifat hati sebagaimana disebutkan ini. Ini adalah jenis-jenis contoh-contoh ibadah hati, yaitu tawakal, inabah, khasyah, khusyu', khauf, raja, isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Ini hati. Kemudian ada ibadah yang bersifat lisan, seperti membaca tasbih, membaca subhanallah, membaca tahmid, alhamdulillah, membaca tahlil, la ilaha illallah, membaca takbir, Allahu akbar. Ini semua adalah zikir lisan. Membaca Al-Quran, ini juga zikir yang masuk dalam kategori zikir lisan. Kemudian ada juga ibadah yang bersifat perbuatan, seperti salat, kemudian puasa, kemudian berzakat, dan seterusnya. Inilah contoh-contoh ibadah yang bersifat bersifat perbuatan. Jadi secara umum ibadah itu ada yang bersifat hati, ada yang bersifat dikerjakan oleh lisan, ada yang dikerjakan oleh anggota badan dengan perbuatan. Dalilnya adalah bahwasanya semua ibadah ini harus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selainnya,
firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu di dalamnya. Faman sharafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang menyelewengkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah musyrik yang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, maka tidak ada burhan baginya pada hari kiamat, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir tidak ada yang beruntung. Kemudian dalil dalam hadis firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan intisari dari ibadah atau otaknya dari ibadah. Kemudian dalil yang lain adalah tentang doa firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam selama-lamanya. Dan doa dibagi menjadi dua. Doa ini dibagi menjadi dua. Ada namanya doa mas'alah dan doa al-ibadah. Doa mas'alah ini ketika seseorang mengangkat tangannya kepada Allah SWT dan mengatakan, ya Allah berikanlah saya ini, ya Allah jauhilah saya dari perkara ini. Ini doa mas'alah namanya. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah SWT. Ada juga doa ibadah. Jadi doa ibadah ini ibadah maksudnya, yaitu ketika seseorang sholat, ketika seseorang berzakat, ini namanya doa ibadah. Nah, kemudian dalil khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya yang demikian itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, bila kalian benar-benar beriman. Kemudian dalil roja firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikum, dalil roja, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya dengan segala sesuatu dalam masalah peribadahan. Ikhwati fillah a'azzakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau membuat bab dalam kitabnya Al-Jawab Asy-Syafi atau yang dikenal dengan Ad-Da' wa Dawa. Beliau membuat bab bainar raja' wa tamanni, antara harapan dan khayalan. Jadi ada orang yang berkhayal dan ada orang yang berharap. Orang yang berkhayal adalah orang yang tidak memenuhi syarat dari berharap. Setiap orang yang berharap tapi tidak terpenuhi syarat berharap, maka dia berkhayal. Beliau menyebutkan 3 syarat raja atau berharap. Yang pertama adalah mahabbatu ma yarjuh, yaitu menginginkan sesuatu. Jadi dia ingin sesuatu tersebut. Jadi kalau ada seseorang sudah memiliki rasa ingin, maka dia sudah memiliki harapan. Tapi tidak cukup. Yang kedua adalah al-khaufu min takut apabila apa yang dia inginkan tersebut tidak digapai, takut kehilangan. Dan yang ketiga al-kasbu ala hasabil imkan, usaha maksimal. Inilah 3 syarat baru dikatakan roja. Jadi manakala salah satu syarat dari roja ini tidak ada, maka disebut dengan tamanni atau hayalan.
Sama seperti seseorang umpama ingin mendapatkan sesuatu, atau contoh saja seseorang menyukai perempuan, dia ingin menikah dengan perempuan ini, tapi dia enggak takut kehilangan, maka ini berhayal. Atau dia suka, dia takut kehilangan tapi enggak ada usaha maksimal, maka ini juga berhayal. Tapi yang namanya berharap itu harus terpenuhi 3 syarat ini. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan begitu pula orang-orang yang menginginkan surga. Orang yang menginginkan surga tetapi dia tidak memenuhi 3 syarat ini, maka dia berhayal masuk dalam surga. Kemudian menyebutkan hadis, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jannah. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan beberapa keadaan para salaf rahimahumullahu taala, bagaimana mereka berharap mendapatkan surga. Di antara mereka ada yang salat sepanjang malam, di antara mereka ada yang khusyuk dalam salat sehingga anaknya ketika terlilit dengan ular, dia tidak merasakan kalau di samping ada anaknya yang terlilit dengan ular, saking khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syattana bainana wa baina haula. Sangat jauh kita dengan keadaan mereka. Nasallallahu at-taufiq was-sadad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.